mengamati perubahan yang terjadi di file sistem. Nah, sekarang Snort, ya, ada 3 macam Snort ini ya, ada 3 mode. Ya, Snort itu bisa kita fungsikan untuk sniffer, ya, sama dengan ini, sama dengan, Wireshark, ya, atau TCP dump. Ya, jadi hanya digunakan untuk melihat atau mengamati paket, ya, yang keluar masuk di jaringan. Yang kedua, ya, Snort boleh kita fungsikan sebagai logger, ya, sebagai log ya, ya, sebagai logger. Jadi tujuannya adalah untuk menyimpan ya atau mencatat ya atau memberikan notifikasi ya mencatat lah ya, mencatat atau menyimpan ya semua informasi-informasi yang terkait dengan traffic paket ya yang keluar masuk di jaringan. Di mana ya log yang disimpan ini nanti ya digunakan untuk dianalisa ya di kemudian hari. Jadi tidak langsung digunakan untuk menganalisa pada saat itu juga ya, tetapi dipakai untuk menganalisa di waktu yang lain. Nah, sekarang yang ketiga adalah digunakan untuk intrusi, ya, untuk mendeteksi intrusi. Nah, paket yang keluar masuk di jaringan, ya, oleh Snort, ya, itu dideteksi apakah ya masuk sebagai kategori serangan, ya, atau intrusi, atau masuk sebagai kategori traffic yang normal. Nah, untuk itu supaya bisa mengenali mana yang serangan, ya, mana yang normal, ya, maka Snort dibekali dengan database, ya, dibekali dengan contoh-contoh ya paket yang mengandung serangan atau paket yang masuk kategori serangan dan paket-paket yang masuk ke kategori normal. Nah, setelah itu dibandingkan. Nah, kalau paketnya sama dengan yang ada di database serangan, ya maka dideteksi sebagai intrusi. Tetapi kalau tidak sesuai dengan paket yang masuk kategori serangan, ya, maka dianggap sebagai paket yang normal. Nah, untuk itu database-nya harus selalu diupdate. Ya, supaya database-nya lengkap, ya. Kemudian mengikuti perkembangan, traffic yang ada, traffic yang baru barangkali ada perubahan pola gitu ya, ada pola-pola baru, ya itu bisa dideteksi sebagai, intrusi. Ini mirip dengan prinsip kerjanya virus dan antivirus. Ya, kalau kita punya antivirus tetapi tidak pernah diupdate, maka tidak akan bisa mengenali virus-virus yang baru. Nah, sama dengan ini. Ya, kalau database-nya tidak pernah diupdate, ya maka tidak akan bisa mengenali jenis-jenis serangan yang baru. Nah, untuk itu Snort ini harus kita update setiap, waktu atau secara berkala. Oke, untuk sniffing mode, ya sniffing mode, untuk mode sniffing, ya hanya mengamati, paket saja, ya cukup kita tambahkan ini, ya opsinya min-v, min-vd, min-vde, atau kita bisa min-v, min-d, min-e. Ya min-v maksudnya adalah melihat header, ya header-nya traffic, header-nya paket. Min-d maksudnya adalah melihat data atau isi paket, sedangkan min-e ya itu melihat link layer-nya, ya atau data link layer-nya. Jadi yang V dan D ini adalah header TCP/IP, ya header dari layer jaringan, layer network. Kemudian min-D ini adalah untuk melihat isi paketnya, ya. Kemudian min-E adalah untuk melihat header di data link, ya untuk melihat MAC address maupun MAC address asal maupun MAC address tujuan. Sedangkan untuk logger, ya untuk menyimpan informasi traffic, ya untuk dianalisa di kemudian hari, ya cukup kita tambahkan ya ini min-dev ya device berarti ya, min-l ya log ya kita simpan di mana. Ya jadi min-dev, min-dev ini, kemudian min-l ya kita simpan di mana ya lokasi dari log file yang akan kita simpan untuk menyimpan traffic itu, ya. Yang nantinya kita gunakan untuk analisa di kemudian hari. Contohnya ini, snap min dev ya, kemudian paket.log ya, ICMP, berarti akan disimpan di directory pada saat kita melakukan komen. Ya, yang dicatat adalah ICMP saja. Ya, itu untuk logger dan sniffer.
Sedangkan untuk IDS yang malam ini kita coba, ya IDS ini, ya. Jadi ada log yang kita fungsikan min-def, min-L, ya kita simpan di log, ya. Kemudian host-nya, ya ini ya, host yang mau kita catat, ya traffic mana yang mau kita amati, ya yang mau kita cek apakah masuk kategori intrusi atau, traffic yang normal, ya. Baru setelah itu ada rule. Nah, rule-nya tersimpan di snort.conf. Ya, jadi ada di snort.configuration di sini. Ya, jadi bedanya ada di sini. Ini berisi apa? Berisi rule, ya, atau aturan-aturan ya yang bisa mengklasifikasikan ya, mana yang tergolong sebagai traffic anomali atau traffic yang berisi serangan, ya, mana yang masuk ke traffic yang masih kategori normal. Nah, itu tersimpan di rule ini. Ya, yang kedua juga sama ya, min D, min H, IP yang mau kita amati, ya intrusinya, kita simpan di log, ya kemudian role-nya yang tersimpan di Snort configuration. Ya, gitu ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada yang tanyakan? Oke, ya. Kemudian, ya, untuk menjalankan alert, ya jadi kalau misalnya deteksi ada sebuah serangan, ya atau intrusi, ya maka Snort memberikan alert, ya memberikan warning. Ya. Nah, untuk itu, ya untuk mengaktifkan alert, ya atau warning, ya kita lakukan perintah seperti ini, ya. Snort kemudian min C, nah ini tambahan min C, ya mengirimkan alert, gitu ya, ada tambahan min C. Alertnya kita simpan ke log, ya ke logger. Jadi min C, kemudian role-nya di mana, ya di Snort configuration, kemudian kita simpan di log, ya kemudian IP yang akan kita amati, yang kita deteksi, ya, mana yang masuk ke kategori serangan, mana yang masuk ke kategori traffic yang normal. Nah, kemudian ya alert ini atau alarm ini bisa digunakan oleh admin jaringan ya untuk menentukan ya, mana-mana yang masuk ke kategori intrusi atau bukan. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, kemudian untuk opsi min A besar. Ya, ada 4 macam min A besar ini. Min A besar fast ya, cepat. Ini adalah mode alert yang cepat berisi ya mode alert yang cepat gitu ya, isinya adalah ini. Ya, berisi waktu, berita, IP, dan port tujuan. Kalau full, ya mode alertnya informasinya lengkap. Kalau unsock, berarti mode alertnya ke soket. Kalau none, ya non ya, memastikan atau mematikan mode alert. Alertnya dimatikan. Kalau min A none, ya min A none berarti dimatikan. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya. Not kita jalankan min D, min H, ya network yang kita amati, ya kemudian Wince, ya alert kita aktifkan, ya kita tujukan ke konfigurasi, ya file konfigurasinya di mana. Nah, setelah itu, ya apakah min A-nya ini adalah full atau fast atau socket atau tidak kita aktifkan. Nah, di sini contohnya min A full, berarti semua jenis semua jenis traffic lengkap. Nah, kita jalankan, gitu ya. Nah, kemudian min D besar, itu artinya adalah kita melakukan setting Snort bekerja sebagai daemon. Daemon itu ya, eee, program yang kita jalankan ya di background, ya tidak kelihatan, ya kita jalankan di background. Oke, untuk itu ya kita buka 2 PC ya, kita buka 2 virtual OS, satu sebagai server yang kita install Snort, satu sebagai attacker. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Suara saya masih bisa terdengar? Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Mbak, belum Oke. ada proyek. Oke, sekarang saya demokan, saya buka 2 OS, VMware. Nah, saya buka 2 OS,
Oke, Snort sudah saya install di sini, di Linux 2019. Terus satu lagi, ya saya buka stekernya saya pakai yang enteng saja, yang Debian ini. Oke, dan sebelah kiri ini server, dan sebelah kanan attacker, ya atau klien. Sebentar kita tunggu dulu, ya, untuk apa, supaya ini ya terbuka, harusnya terbuka jalan. Ya, sekali lagi sebelah kiri adalah server, sebelah kanan adalah attacker. Nah, ini Debian sudah jalan sebagai attacker, ini sudah jalan, saya jalankan, oke, sebelah kiri sudah oke, sebelah kanan saya jalankan, ya, terus terus saya cek dulu IP address-nya, ini juga saya cek IP address-nya, ini IP address-nya config 138 belakangnya, ini ya, 192.168.74.138, kemudian server IP-nya ini, 192.168.74.141. Coba saya ping 192.168.74.138. Oh, sorry, salah ketik. 74. Oke, no problem ya. Setelah itu kita install dulu. Nah, langkah pertama kita install dulu. Langkah pertama kita install dulu ini ya. Ya, di server kita install dulu. Apt-get install node. Kalau sudah terinstall, sudah kita bisa skip. Install node. Nah, di tempat saya sudah terinstall. Ya. Coba saya cek dpkg -l ya grep node. Oke, sudah terinstall. Ya, dan sudah jalan. Nah, ini sudah. Ya. Setelah itu, ya, masukkan ring network yang akan dianalisa. Nah, kalau di tempat saya berarti ya networknya ini 192.168.74.0 traffic 24 ya di komputer saya. Ya. Atau boleh langsung seperti itu ya 0.0 ya, /16 ya lebih lebar lagi. Ya, boleh seperti ini. Ya 74.0 ya include di dalam 192.168.00. Nah, sekarang kita jalankan. Ya ini, kita jalankan. Kita jalankan dulu dengan mode sniffing ini. Ya, mode sniff yang ini ya. Mode sniff kita jalankan. Ini snort min-v atau min-vde atau min-vd. Saya langsung pakai tiga-tiganya. Ya. Snort min-vde. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti sudah jalan snort saya. Oke, bisa terima ya? Bisa diterima? Nah, saya coba untuk ping. Ya, ping ke komputer ya, server 08.74.141. Nah, ini ada traffic kan? Ini ya. Nah, kalau traffic. Nah, itu artinya bahwa ya ini slot ini modenya adalah mengamati, ya melihat ya, ada traffic yang keluar masuk ya di jaringannya. Nah, dalam hal ini ICMP. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, kalau saya lakukan lagi nmap 192.168.74.141. Nah, ini juga begitu. Ya, ada seseorang melakukan network mapping. Nah, ini kelihatan. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini. Seperti itu ya. Nah, ini berarti modenya adalah sniffing. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Masih bisa di, ya, belum ada ya? Oke, nah dia masuk ke mode standby lagi ya, karena belum ada traffic. Yang D sekarang, untuk mempermudah pembacaan masukkan akses nodes ke dalam file. Ke dalam file kita masukkan snort
Nah, ini Kak, saya matikan dulu. Ya, matikan dulu. Snort, ya, min-dev, min-i. Nah, sebentar saya cek dulu. If config, ya tadi pakai eth0 ya. Komputer saya pakai eth0 ini. Kalau pakai ENS33 silakan pakai ENS33. Kalau ETH 0 ya tulis ETH 0. ETH 0, kemudian min-l, ya var ya snort, nah ini disimpan di log-nya snort. Nah, snort.log. Nah, jadi kita simpan di snort.log. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada traffic, kesimpan nanti di log. Nah, saya coba ping lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi tersimpan di snort.log. Nah, gitu ya. Oke, coba ini saya matikan. Nah, kita baca. Saya matikan dulu. Oke. Nah, sekarang kita baca. Ya, saya pakai VI aja. VI, ya, var, log, snort, snort.log, more, dan seterusnya aja. Nah, ya, ini keluarnya begini ya. Nah, untuk membacanya, ya, kita bisa pakai ya, snort untuk membacanya. Nah, ini cara membacanya. Ini ls varlog not. Nah, kemudian cara membacanya ini, yang min r. Nah, ini cara membacanya snort, min dev, ya min r. Nah, r itu read berarti ya. Var, log, not. Jadi pakai teks editor nggak bisa ya, karena binary. Harus pakai snort untuk membukanya. Ya, snort. Nah, ya. Tadi saya simpan di snort.log data ini. Ya. Oh, ini nggak ada. Bentar. Log yang satunya. Nah, ini. Nah, ini cara bacanya. Kelihatan di sini ya. Ya, di sini kelihatan. Ya. Coba kita lihat yang paling atas. Nah, yang tadi yang ini ya. Ya, yang ini mirip dengan Wireshark. Ya, ya dari IP 192.168 ya 74138 ya melakukan ping ya ICMP kelihatan. Kemudian ada summary-nya. Ya, diterima 27 ya paket. Dianalisa 27, semuanya dianalisa. Ya, kemudian pakainya apa aja? VLAN, ETH, IP versi 4, ya fragmen ICMP. Tadi kan ICMP ya, 20. Ya, lebih tepatnya 74% dari 100%. Ya, karena tadi kita kan nyobanya ICMP. Ada ARP 18%. Ya, kemudian batch check sum ya untuk cek error itu 3,7%, total 27%. Gitu ya. Ya, kalau mau disimpan untuk dianalisa di kemudian hari. Nah, sekarang untuk menjalankan Snort sebagai ya, sebagai IDS ya, sebagai IDS dalam hal ini adalah network IDS. Ya, caranya ini snort min dev min h ya. Kemudian kita masukkan ke log ya, min c ya, snort.conf. Nah, snort.conf-nya default. Nah, default. Belum kita rubah dulu. Snort ya, min dev ya, kemudian min h kita amati dari jaringan 168, saya pakai 74 ya jaringan saya. 0 traffic 24 min L log ya, var log. Nah, gini. Kemudian snort. Nah, ya, snort. Ya, kemudian min C tadi alert ya etc snort ya kemudian snort dot on. Nah, begini kita enter. Nah, sudah jalan dia. Ya, dia jalan sebagai intrusion detection system. Nah, sekarang dari sisi klien, ya kita coba untuk
melakukan Nmap, ya. Jadi ada, PC ya di IP 192.168.74 ya, kosong traffic 24 mencoba melakukan Nmap. Nah, ini Nmap kemudian synchronize, ya mencoba untuk hijacking, ya yang tempo hari kita coba. Inv 192 ini IP-nya server, ya 74.141. Kita enter. Nah, ini jalan. Nah, jadi ada IP 192.168.74.138 ya, mencoba untuk melakukan mapping. Ya, kemudian tadi synchronize, sekarang yang finalize. Ya, jadi three-way handshake untuk membuka koneksi dan menutup koneksi. Ya, jadi ada satu satu klien atau attacker di jaringan itu berusaha untuk hijacking. Ya, yang ini. Oke, berikutnya. Nah, catatan di sini ya. Ya, catatan bahwa rule ya itu tersimpan di etc smart rule. Ya, tersimpan di sini. Nah, rule itu akan dibaca oleh snort.conf, ya snort.configuration. Nah, coba ini kita matikan dulu, ya, kita cek. Ya, bisa matikan dulu ya. Oke. Nah, rule-nya di mana di sini? etc snort, nah, kemudian rule. Nah, di sini banyak sekali rule-nya. Nah, di sini rule-nya banyak. Ada all TCP rules, ya, ada backdoor rules, ada bad traffic rules, ada chat rules, ya, ada DNS rule, ada denial of service rule, ada distributed denial of service rule, ya, ada SQL rule, macam-macam ya, ada telnet, ada TLTP, virus, ya, macam-macam. Semakin Anda menginstal Snort yang baru, ya, kemungkinan rule-nya semakin banyak, ya, karena mengikuti ya database dari jenis-jenis serangan yang paling baru. Ya. Kemudian untuk melihat apakah scan yang tadi ya direkam oleh Snort, nah ini untuk melihatnya. Kita baca pakai Snort min-r. Snort min dev min-r ya, var log, nah gitu ya. Snort, ya kemudian Snort, nah di sini ada ya, snort.log, ya, kemudian namanya dot 17 dan seterusnya. Ya, kemudian more untuk melihat isinya per halaman. Nah, ini simpan. Nah, ini tadi kan 141 kan ini. 138 ya, ke 141. Ya, kelihatan semua. Ya, ini kan ya tadi yang kita lakukan. Satu 192, 168, 74, 141 ya, kemudian mengamati dari 138. Yang ini ya, 138. Nah, ini CMP. Oke, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk alert, ya itu ada di varlog snort alert. Coba kita cek pakai Vim. Ya, varlog ya snort alert. Nah, seperti ini. Nah, ini keluar alert. Ya, ini keluar alertnya. Ya, yang terakhir tadi yang paling bawah berarti ya. Nah, 130 kan sudah terjadi, ya sudah lama yang ini. Ya, ini tahun berapa ini? Tanggalnya ini 12.01 ya 22.46.24 ya. Ini yang lama. Nah, yang baru berarti di bawah. Ya, di bawah. Ya, kalau datanya sudah banyak ya paling bawah. Nah, ini paling bawah. Banyak ya. Nah, ini tadi yang barusan. Paling bawah pokoknya yang barusan. Oh, banyak ya ini ya. Sudah tersimpan banyak. Nah, ini masih banyak. 138 yang tadi ya. Nah, nanti kita coba scan finalize, ya. Kemudian sama scan
synchronize, ya, orang ke bawah, dari 130, 136. Nah ini, tadi ya, 136, dan seterusnya, ini ya. Oke, nah ini yang alert. Kemudian berikutnya, untuk melihat alert melalui till juga boleh kita ya baca dengan ini, minf, ya varlock, snort, ya alert. Nah, boleh kita lihat dengan cara seperti ini. Oke, saya terima ya. Ya, tadi kita jalankan dulu seperti ini. Ya, yang tadi kita jalankan. Nah, ini kita jalankan begini, ya. Kemudian kita buka, ya, kita buka apa, terminal yang lain, ya. Kita lakukan till minf, varlock, ya snort, alert. Nah, gini. Jadi kalau ada alert ya kecatat di situ. Coba kita nmap. Nah, seperti ini. Di sini jalan, tapi di sini tidak ada alert. Ya, mungkin ini tidak bukan merupakan sebuah intrusi ya yang berarti. Ya. Tapi kalau misalnya ini saya ganti misalnya loh ya, saya ganti dengan mapping 3 misalnya, mapping 3. Nah, seperti ini. Ya, masih belum kategori alert, tapi di sini kecatat. Ya, di sini kecatat. Ya, karena sekaligus sebagai sniffer. Nah, ini belum masuk kategori alert. Nah, setelah itu coba kita jalankan ini, H-3 min S. Nah, ini ya, H-3 min S. Nah, ini coba kita cek. H-3 min S. Ya, loading ke PC server. Ya, min S gini. Ups, S-nya besar ya, sorry. S-nya besar. Nah, ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini jalan yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini jalan. Nah, ya. Oke, bisa terima ya? Ya, tapi masih belum bisa dikategorikan sebagai intrusi, ya makanya di sini alatnya nggak bisa jalan. Oke, kemudian coba kita tambahkan lagi nih, HP3, ya HP3, ya kemudian ya kita arahkan ke IP server, UDP, spoofing. Nah, ini spoofing. Coba HP3, ya, kemudian ini kita matikan IP-nya server, min UDP, min spoof. Ya, kita samakan saja 10, 10, 10, 10. Nah, seperti itu. Ya, kita tunggu beberapa saat, ya pasti ada alert nanti. Ya, ini belum kecatat alert. Nah, tapi di sini kecatat semua. Oke, bisa terima? Halo? Bisa diterima? Ya. Demikian pula dengan ping dengan ukurannya besar. Ya, ping ya, min S 30.000 misalnya. 30.000 ke 192, 168, 74, 141. Nah, nah, ini kelihatan ya. Wah, ini gede ini. Nah, ini. Ya. Oke, bisa terima ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita buat kita buat rule. Ya, kita buat rule sekarang. Ya, ini saya matikan dulu. Oke, kita buat rule. Ini juga saya matikan. Oke, saya matikan. Nah, kita buat rule yang ini. Ya. Nanti Anda tinggal ini aja. Tinggal di copy paste yang ini ya, di copy paste. Ya, ini di copy paste, masukkan ke sini. Scantelnet.rules. Ya, scantelnet.rules. Ya, jadi pin, ya, kemudian etc
snort, ya rules, ya scan, ya telnet, rules. Nah, di tempat saya sudah ada. Nah, ini sudah saya tambahkan. Ya, kalau mau dinyalakan semuanya boleh. Ini saya nyalakan, saya insert. Nah, ini saya nyalakan. Ada 2 rules, ya, nah, saya simpan. Nah, seperti ini ya. Ya, kemudian ya kita amati ya di Wireshark. Ya, kalau ingin berbasis GUI ya kita amati Wireshark. Kalau tidak, cukup kita gunakan Snort. Ya, jadi rule-nya sudah saya tambahkan. Ya, kemudian ya setelah kita tambahkan ya rule ini harus kita masukkan ke snort.conf. Jadi scan talent ini kita masukkan. Yang ini ya, kita tambahkan di snort.conf. Gitu ya. Kita tambahkan di situ. Ya, saya pakai nano aja ya. Nano etc snort ya kemudian snort.conf. Bentar. Nah, gini. Kita include-kan di apa di conf snort.conf. Ya. Kita cari ya include ya rule, kita cari include rules ya di bagian paling bawah biasanya ya, include rules bawah ya. Ini. Kalau pakai Vim enak, langsung kita jujuk ya. Karena saya pakai Nano ya, nah ini ya. Ya, tinggal saya taruh di paling bawah aja, saya taruh paling bawah. Nah, di sini, saya taruh di sini. Ya, include ya, kemudian ya, dolar, ya rule, kemudian underscore add, ya, kemudian scan telnet dot rules. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan. Ya, Ctrl X, yes, enter. Gitu ya. Ya, baru setelah itu kita jalankan lagi. Ya, kemudian kita jalankan lagi. Ya, dengan cara yang tadi sama, kita jalankan lagi. Nah, ini kita jalankan sama seperti yang tadi. Seperti ini ya. Ya, kita jalankan. Kalau rule-nya benar, tidak error. Tapi kalau rule-nya salah, nanti terjadi error. Nah, seperti ini. Oke, bisa diterima? Halo? Halo, halo? Bisa diterima? Nah, Anda tidak harus pakai ini, pakai Wireshark. Ya, cukup pakai Flowtest sudah kelihatan nanti. Nah, ini kan ada ping ya. Ini kan belum tak matikan tadi yang ini. Nah, kalau dimatikan berhenti. Nah, kalau saya berusaha telnet, nah, telnet ke 141, nah, misalnya berusaha sana ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini keluar. Nah, tidak perlu ke Wireshark, di sini sudah ada. Nah, keluar. Ya, dari 141 ke 138. Ya, gitu ya. Ayo silakan dicoba, masukkan di sini, ya nanti pad dari role yang baru tadi, masukkan ke situ. Nah, kemudian hapus alert kalau ada, ya, kemudian dijalankan lagi. Caranya sama, cara menjalankannya. Ini ya, sama. Nah, coba saya ulangi lagi. Ctrl X, Ctrl X, Ctrl C. Ya, Ctrl C. Kalau misalnya nggak mau apa, tutup, ya kita paksa. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, new window, nah, seperti ini. Nah, kita cek SAX, grep, snort. Nah, tadi saya jalankan pakai ini perintahnya. Saya kill min 9.
Nah, ini sudah mati ya. Ya, kalau nggak keluar, langsung aja klik 9, 21, 49. Nah, yes. Coba ya, Pak, saya jalankan lagi ini, ya, saya paksa tutup, ya, PSAX, ya, 2164, Sekil 2164, enter. Nah, langsung ketutup, ini ya, langsung keluar. Jadi kalau Ctrl C bandel gitu ya, tidak keluar, silakan pakai perintah ini. Oke, bisa diterima? Halo? Halo halo, oke? Suara saya apakah masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Iya? Oke, ini kalau mau dijalankan lagi seperti ini, enter. Ya, kemudian dari sisi attacker, ya kita telnet atau nmap. Nmap min s besar 192, 168, 74, 141. Enter. Nah, tinggal Anda mati ini. Ya, oke, begitu ya caranya ya. Berarti di langkah ini silakan Anda simpulkan dari langkah-langkah yang dilakukan di atas tadi. Oke, barangkali itu yang bisa saya temukan. Apakah ada yang tanyakan sejauh ini? Bisa diterima? Ada pertanyaan? Apakah ada yang tanyakan? Bisa diikuti tadi yang saya Bisa, Pak. langkahnya Silakan dilanjutkan. yang saya temukan bisa ya? Baik, kalau bisa diikuti silakan dicoba. Ya, saya standby. Kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Ya, boleh chat, boleh pakai voice. Nanti jam 8.20 ya, nanti jam 8.20 absensinya saya switch ya ke LG. Oke gitu ya, jadi bisa diterima? Siap, Pak. Eee, Pak, Hmm, izin tanya, Pak. gimana? Berarti minggu depan masih ada praktikum atau udah selesai, Pak, ya, kalau boleh tahu? Minggu depan masih ada 1 kali lagi, ya, kemudian minggu minggu depan kan masih minggu 15 kan? Iya, Pak. Ya, minggu 16-nya post-test. Minggu 15 mungkin nanti kita praktikum, ya, Yang running code ya, Pak? latihan untuk post-test. Oh, latihan, oke siap. Ya, latihan untuk post-test. Minggu 16 post-test. Oke, bisa diterima? Eee, Berarti total praktikumnya ada 14 berarti, Pak, Ada yang 14, ya, iya, siap, Pak. ada 14. Soalnya Minggu dari pertama kan nggak ada, iya, minggu pertama benar. kan nggak ada, mulai kan minggu kedua sampai minggu 15, ya ada 14 nanti total praktikumnya. Oke ya, minggu 16-nya post test. Oke begitu, Iya, Pak, terima kasih, nanti Pak. jam 8.20 absensinya saya switch ke LJ. Ya baik, kalau tidak ada yang tanyakan, jelas tadi yang saya demokan silakan dicoba, ya nanti jam 8.20 saya switch absensinya. Kalau ada yang tanyakan saya jawab, saya standby, ya boleh voice, boleh chat. Ya, ya gitu ya, baik. Ya, saya izin untuk saya stop sharing komputer saya. Kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Ya, oke, saya stop komputer saya. Ya, saya stop sharing komputer saya. Oke, silakan dicoba. Semoga tidak ada yang apa mengalami kesulitan. Ya, saya kira gampang. Oke, silakan dicoba.